Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa bi ulumina bi ulumi sayyidi salihin fid daraini amin ya rabbal alamin. Fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah fi babi salatin nafil ila qawlihi wa yajuzu wasluhu bitasyahudin au bitasyahudin fil akhiratain. Ini menjelaskan lanjutan sholat witir. Sholat witir itu bisa dilakukan fasl, bisa dilakukan secara wasl. Jadi witir itu bisa wasl, dan ini yang afdal indana madhab syafi'i, bisa fasl. Enggak, wasl itu yang madhab Abu Hanifah. Madhab kita afdal fasl. Jadi sholat witir itu bisa wasl, bisa fasl. Wasl itu nyambung. Yang dikatakan wasl, rokaat terakhir yang ganjil itu sambung dengan rokaat sebelumnya. Walaupun sebelumnya terjadi beberapa takbir, terjadi beberapa salam. Contoh misalnya begini, ada orang sholat witir 11 rokaat. Setiap 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Tapi terakhir langsung 3. Artinya berarti rokaat terakhir nyambung dengan rokaat sebelumnya. Kan masuk kategori wasl. Kurang afdol. Menurut Syafi'iyah kurang afdol. Yang afdol fasl. Fasl ini apa? Yang penting rokaat terakhir pisah dari rokaat sebelumnya. Yang sebelumnya terserah 10 rokaat langsung 1 takbir 1 salam boleh. Setiap 2 rokaat salam juga boleh. Jadi untuk menentukan witir itu dikatakan fasl atau wasl adalah rokaat terakhir. Rokaat yang ganjil itu ya, rokaat terakhir. Lah rokaat terakhir disambung dengan rokaat sebelumnya atau tidak. Kalau disambung berarti wasl, kalau dipisah berarti fasl, dan yang afdol adalah fasl. Yang afdol fasl. Sebagian madhab itu mengharuskan wasl, tapi madhab kita tidak memperhatikan itu. Karena apa? Mukhalif dengan sunnah yang sahihah. Yang aksar amalan itu yang fasl. Yang aksar amalan itu yang fasl. Makanya madhab kita lebih mengutamakan yang fasl. Kemudian di sini diterangkan wa yajuzu wasluhu. Yang afdal menurut madhab kita apa? Fasl apa wasl? Fasl, ya. Jangan bercanda ya. Waktu daras dengarkan daras. Nah, ini yang afdal indana, yang fasl ini. Wasl boleh. Nah, dan kita tahu tadi maksud dari fasl dan wasl itu adalah yang menentukan adalah rokaat terakhir digandeng dengan rokaat sebelumnya apa enggak. Walaupun fasl afdol, tapi wasl boleh. Wa yajuzu wasluhu. Salat tarawih witir boleh diwasl. Artinya rokaat terakhir boleh disambung dengan rokaat sebelumnya. Kalau wasl imma bi tasyahudin, 1 tasyahud, 11 rokaat langsung 1 tasyahud akhir saja, atau 3 rokaat hanya tasyahud akhir, au bi tasyahudin, atau dengan 2 tasyahud. Lebih nggak boleh. Jadi kalau antum wasl hanya boleh dengan 1 tasyahud di rokaat terakhir atau 2, terakhir dan sebelum akhir. Misal langsung 11 rokaat. Langsung 11 rokaat, maka hanya boleh tasyahud 2 kali maksimal. Rokaat ke-10 dan ke-11. Atau 1 tasyahud saja, yaitu ke-11. Kalau antum witirnya 5 misalnya, langsung wasl, maka hanya boleh tasyahud akhir, rokaat ke-5 dan sebelum akhir yaitu rokaat ke-4. Tidak boleh setiap 2 rokaat tasyahud, tidak boleh. Lebih dari 2 nggak boleh. Itu kalau dilakukan secara wasl. Wasl boleh imma 1 tasyahud saja di akhir, atau 2 kali akhir dan sebelum akhir. Makanya dikatakan wa yajuzu wasluhu, waslul witr. Witir itu boleh diwasl dengan 1 tasyahud au bi tasyahudin, atau 2 tasyahud. Tapi kalau tasyahudin fil akhiratain, di 2 rakaat terakhir. Yang terakhir dan sebelum akhir. Itu aja. Ini kalau dilakukan secara wasl. Tidak boleh lebih dari 2. Kalau sampai dilakukan lebih dari 2, batal salatnya. Kalau sampai duduknya lama melebihi batas maksimal julus istirahah. Apa batas maksimal julus istirahah?
dipanjangkan bisa batal, sama seperti tatwil julus benas sajdatain. Kita tahu kan julus benas sajdatain itu rukun qasir. Kalau sampai dipanjangkan batal. Berapa ukurannya memanjangkan dulu? Ziyadah ala dzikril masyru' qadral aqallid tasyahud. Nah, itu tatwil julus benas sajdatain. Nah, jadi kalau ada orang witir wasl, tasyahudnya lebih dari 2, maka kalau sampai duduk tasyahudnya itu melebihi batas maksimal julus istirahat, batal dia. Paham ya? Kalau nggak sampai, maka nggak batal. Apa? Kirim. Fasal afdal ya? Yang fasal ini yang afdal ini yang wasal tadi. Kemudian, nah itu dobitnya wasal dan fasal tadi yang sudah terangkan, di syarahnya juga ada, bisa dibaca nanti. Itu kalau tadi wasal hanya boleh 2 tasyahud. Kalau fasal terserah. Kalau antum sholat witirnya fasal, boleh tasyahudnya berkali-kali. Nggak harus maksimal 2 ya. Boleh berkali-kali kalau fasal. Di syarahnya itu walahut tasyahud ba'da kulli raqaten au arba'. Gitu. Falau sholla ashron bi ihramin. Kalau 10, jadi ada orang sholat witir 11. Langsung takbir Allahu Akbar usolli ashro rokaatin minal witri. Langsung 10 rokaat. Kemudian yang satu dipisah. Ini fasal apa wasal? Fasal ya. Nah, 10 rokaat pertama ini boleh tasyahud setiap 2 rokaat. Boleh setiap 4 rokaat. Boleh hanya tasyahud akhir. Itu kalau fasal. Jadi kalau fasal boleh tasyahud hanya di akhir saja, atau setiap 2 rakaat, atau setiap 4 rakaat, diperkenankan. Itu diperkenankan. Nah, jadi falau sholla ashron bi ihramin. Ada orang sholat witir langsung 10 rakaat 1 kali takbiratul ihram. Maka ini faslun. Karena rakaat terakhir dipisah dari sebelumnya. Li fasliha ani rakaatil akhirah. Lah ketika fasl, walahut tasyahud ba'da kulli rakaaten. Boleh tasyahud setiap 2 rakaat. Au arba, atau setiap 4 rakaat. Itu. Loh, katanya enggak boleh lebih dari 2. Itu kalau fasl. Kalau fasl enggak apa-apa. Li'anna hadza faslun la yamtani'u fihi dzalik. Jadi kalau fasl boleh lebih dari 1. Dan ketika ada tasyahud awal dan tasyahud akhir, setelah tasyahud awal enggak usah baca surat. Ya, misalnya antum salat witir 4 rakaat. 4 rakaat. Ada tasyahud awalnya. Di rakaat kedua ada tasyahud awal. Maka rakaat pertama kedua baca surat. Rakaat 3 4 enggak usah baca surat. Jadi rakaat yang habis tasyahud awal enggak usah baca surat, enggak sunnah. Paham ya? Nah, sekali lagi, fasal apa wasal yang afdal indana? Fasal yang bawah ini. Kecuali waktunya mepet. Kalau antum melakukan dengan cara fasal, maka sebagian sholat keluar waktu. Tapi kalau antum melakukan secara wasal, berada dalam waktu. Kayak mepet-mepet. Belum sempat witir di awal malam. Setelah sahur, apa? Setelah sahur, baru melakukan witir. Imsak, udah gitu ya. Di masjid udah imsak gitu. Nah, itu. Waktu subuh tinggal 3 menit gitu. Waktu imsak tinggal 3 menit. Ke subuh tinggal 3 menit. Kalau antum melakukan secara wasal, bisa 3 rakaat belum masuk waktu subuh. Semuanya di dalam waktu. Tapi kalau antum secara fasal, rakaat terakhir nanti sebagian keluar waktu. Maka karena kalau fasal kan waktunya lebih panjang. Takbirnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, ya kan? Kemudian salamnya 2 kali. Nah, memakan waktu lebih panjang. Jadi kalau waktu mepet, sekiranya kalau dilakukan fasal nggak cukup, maka afdol fasal. Kondisi darurat saja. Dalam kondisi normal, yang afdol adalah fasal. Wa idza autara bisalasin. Ketika orang itu witir hanya 3 atau 3 terakhir, imma hanya 3 atau 3 terakhir, melakukan 11, 5, 7, 9, 3 terakhir ada bacaan khusus, sunnah, warid. Yaqra fil ula dari 3 terakhir itu kan ada 3 rakaat terakhir kan. Nah, dari rakaat 3 rakaat terakhir ini, yang pertama ini yaqra fil ula surat al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la.
Wa fis tsaniyah al-kafirun. Rakaat kedua sebelum akhir itu baca surat al-kafirun. Wa fis tsalitsah al-muawwidzat. Rakaat terakhir baca muawwidzat qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Amal guru kita seperti amalnya para sada di Tarim sana, qul huwallahu ahadnya dibaca 3 kali. Kalau umumnya masyarakat dibaca satu kali. Tidak ada masalah. Gitu. Nah, ini warid ini. Adapun rakaat-rakaat sebelumnya baca apa terserah. Tapi sunnahnya secara umum, kaidah umum, antum kalau sholat itu sunnat baca suratnya sesuai urutan mushaf. Dan usahakan rakaat awal bacaannya paling panjang. Rakaat kedua lebih pendek, rakaat ketiga lebih pendek, rakaat keempat lebih pendek, terus begitu. Wadah ya? Kecuali jika memang warid, rakaat kedua lebih panjang kayak sholat Jumat, kan rakaat pertama baca Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua baca Hal ata lebih panjang. Tidak ada masalah karena waridnya begitu. Tapi kalau tidak ada warid, tidak ada surat yang warid secara khusus, tidak diajarkan secara khusus oleh Rasulullah SAW, maka sunnahnya baca surat itu sesuai urutan mushaf. Dan rakaat pertama lebih panjang dibanding rakaat kedua dan demikian seterusnya. Kalau ada orang sholat, rakaat pertama baca qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua baca apa? Hah? Baca apa? Baca khutmul Quran. Ada orang sholat 2 rakaat. Rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas. Kan sunnahnya sesuai urutan mushaf. Kalau rakaat kedua antum baca qul a'udzu birabbil falaq mundur. Kurang afdol. Ya apa berarti? Baca alif lam mim. Sahih. Itu. Ya, benar. Baca alif lam mim. Benar baca alif lam mim, tapi jangan sampai jumlah ayatnya totalnya lebih panjang dibanding qul a'udzu birabbin nas. Jangan dibaca semua Al-Baqarah itu ya. Dibaca sebagian sekiranya lebih singkat dibanding surat An-Nas begitu. Sesuai urutan mushaf. Loh udah An-Nas kan enggak ada, ya balik ke depan. Enggak ada, balik ke depannya. Nah, seperti itu. Sunnahnya begitu, jangan dibolak-balik. Di situ kelihatan imam itu faqih apa enggak. Imam kok bacaannya rakaat pertama lebih pendek, padahal enggak warid dibanding rakaat kedua. Atau enggak urut mushaf. Itu rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca inna atainakal kautsar, tandanya enggak faqih. Ya, itu. Atau kurang memperhatikan aturan. Enggak apa-apa, memang benar apa siapa yang bilang haram. Nah, kita bicara afdholiyah kesunnahannya, kesunahan begitu. Udah, wa idza autara bisalas, ketika orang itu witir 3 rakaat yaqra fil ula surat al-a'la wa fis tsani al-kafirun wa fis tsalitsah al-muawwidat. Udah, tadi kita sudah paham urutan yang paling afdol di antara sholat sunat. Yang pertama, sholat Idul Adha. Kedua, sholat Idul Fitri. Ketiga, gerhana matahari, kusuf. Keempat, gerhana rembulan, khusuf. Kelima, istisqa. Keenam, witir. Keenam, witir. Lah, setelah witir apa? Summa yatlul witro. Yatlu mengiringi. Mengiringi berarti setelahnya. Kayak manten pengiringnya di belakang apa di depan? Hah? Di belakang, pengiring di depan dikira mantennya nanti ya. dikira mantennya. Apalagi yang jadi manten mahrus, anak pengiringnya di depan. Dikira anak yang jadi manten lebih muda anak ya. Yatlu mengiringi, berarti di belakangnya. Sumayatlul witro, setelah witir, mengiring-iringi salat witir fil fadilah dari sisi keutamaan rokaatul fajr. 2 rakaat qobliyah subuh. 2 rakaat qobliyah subuh ini dibanding sholat rawatib lainnya, qobliyah ba'diyah yang lain paling afdol, qobliyah subuh. Kenapa? Ada hadis yang mengatakan antum kalau ditakdirkan oleh Allah diberi taufik bisa melakukan sholat qobliyah subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik di sisi Allah dibanding dunia seisinya. Ente kalau dikasih pilihan sholat witir, sholat qobliyah subuh atau tak kasih BHS, milih mana? Hah? BHS, tapi jangan qobliyah subuh, milih mana? Dari hati, pilih apa? Jangan kan biasa Wadimor ya. Wadimor, ada Wadimor baru ini ya. Milih mana? Tapi jangan qobliyah subuh. Milih mana kira-kira? Milih Wadimor. Padahal rokaatul fajr
itu khairun minad dunya wa ma fiha. Jangankan Wadimor, dunia seisinya, sak pabrik-pabrik Wadimor yang semuanya ya, dunia seisinya dibanding qobliyah subuh, afdal qobliyah subuh. Artinya nanti antum ketika di akhirat kalau disuruh milih pahalanya sholat qobliyah subuh dibanding dunia seisinya, antum lebih memilih pahala qobliyah subuh. Tapi sekarang kita di goda Wadimor aja enggak kuat udah ya. Udah enggak wis, gampang nanti bisa dikodok itu ya. Itu. Selemah itu iman kita ya. Udah. Khairun minad dunya wa ma fiha. Dan qobliyah subuh ini ada surat yang warid. Pilihannya imma qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, kedua qul huwallahu ahad. Atau alam nasrah dan alam taro. Rakaat pertama alam nasrah, alam kedua alam taro. Man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Siapa yang membaca surat alam dan alam, maka dia insya Allah terhindar dari kesakitan. Man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Alam nasrah dan alam taro. Insya Allah selamat dari rasa sakit. Sunnah. Dilakukan dua-duanya afdol, ahsan. Jadi rakaat pertama alam nasrah dan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua alam taro dan qul huwallahu ahad. Berarti urut mushaf apa enggak? Kalau begitu. Lompat-lompat kan alam nasrah kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua alam taro langsung qul huwallahu ahad urut. Ya enggak apa-apa tapi karena warid. Kalau enggak warid sesuai urutan. Tapi kalau warid ya sudah, kita ngikuti yang warid afdal itu. Dan jangan dipanjangkan. Cukup baca itu tadi. Alam nasrah, qul ya ayyuhal kafirun, alam taro dan qul huwallahu ahad. Ada yang lagi nambahi sebagian ayat tertentu dari Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, itu. Nah, ini urutan yang keberapa? Ketujuh. Sholat sunat paling afdol nomor 7 adalah qobliyah subuh. Sekarang yang nomor 8. Yang nomor 8 ini semua sholat qobliyah ba'diyah yang muakkadah selain qobliyah subuh. Qobliyah subuh urutan ke-7. Adapun qobliyah ba'diyah muakkadah yang lain setara itu. Qobliyah duhur dengan ba'diyah duhur, dengan ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya ini setingkat ini. Urutan ke-8 untuk yang muakkadah 2 rakaat ini. Summa, pakai summa berarti urut ini, tartib. Ya, kalau summa berarti menunjukkan tartib. Urutan ke-8. Summa rakaatani qabla dhuhri, 2 rakaat muakkadah sebelum duhur. Awil Jum'ah, kalau hari Jumat ya qobliyah Jumat. Wa rakaatani ba'dahuma, 2 rakaat ba'diyah duhur yang muakkadah. Wa rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib. Itu muakkadah. Wa ba'dal isya, 2 rakaat ba'diyah isya. Nah, ini urutan ke-8. Nah, itu. Kemudian kalau di matan summa tarawih. Setelah itu urutan ke-9 tarawih. Yang muktamad enggak? Yang muktamad qobliyah ba'diyah yang ghairu muakkadah, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Itu masih afdol dibanding tarawih. Jadi antum sholat tarawih tapi tidak qobliyah isya. Emang. Apalagi tidak ba'diyah isya. Ya. Nah, tarawih itu urutan ke-10. Qobliyah ba'diyah yang muakkadah urutan 8. Qobliyah ba'diyah yang ghairu muakkadah urutan ke-9. Walaupun hanya 2 rakaat afdal dibanding sholat tarawih. Nah, kalau di matan Muqaddimah Hadramiyah enggak. Qobliyah ba'diyah yang ghairu muakkadah nanti urutannya setelah tarawih malah paling akhir. Tapi yang muktamad dalam madhab kita enggak seperti itu. Urutan ke-9 itu qobliyah ba'diyah yang ghairu muakkadah. Nah, setelah itu baru summat tarawihu. Kemudian sholat tarawih. Sebelum kita masuk ke pembahasan sholat tarawih, gitu. Yarhamukallah. Sholat ba'diyah itu masuknya kalau sudah melakukan sholat fardunya. Kalau sholat qobliyah masuknya ya dengan masuknya sholat fardu. Qobliyah duhur dimulai kapan? Ya sejak masuk waktu duhur. Qobliyah asar, kapan waktunya? Sejak masuk waktu asar. Kalau ba'diyah duhur, enggak. Masuk waktu duhur belum waktunya ba'diyah. Ba'diyah itu harus dilakukan setelah sholat fardunya. Harus setelah sholat fardu. Kalau belum sholat fardu, belum masuk. Walaupun waktunya sudah habis.
habis. Kayak tadi maghrib, antum belum sholat maghrib. Sekarang berarti kan meninggalkan maghribnya dan juga ba'diyah maghrib. Sekarang kalau antum mau kodok ba'diyah maghrib, tak sah. Kenapa? Belum masuk waktunya. Lu sudah keluar tapi belum masuk. Ya aneh kan? Keluar padahal belum pernah masuk. Ya. Jadi ada sholat waktunya sudah habis tapi belum pernah masuk. Yaitu sholat ba'diyah yang habis waktunya dan antum belum melakukan sholat fardu. Kayak maghrib. Maghrib antum belum sholat. Otomatis ya belum ba'diyah. Nah, sekarang kalau mau kodok, tidak boleh kodok ba'diyah dulu, tidak sah. Harus sholat maghrib dulu, baru setelah itu mau kodok ba'diyah. Langsung kodok ba'diyah dulu nggak boleh. Nunggu jamaah, mau kodok maghrib nunggu jamaah asik wudu. Untuk ngisi waktu anak melakukan ba'diyah maghrib dulu, tidak boleh. Nunggu sholat maghrib dulu. Wah deh. Jadi ba'diyah harus setelah melakukan fardunya. Kemudian qobliyah kan kayak zuhur ada 4 rakaat kan? Qobliyah zuhur yang 2 muakkadah, yang 2 ghairu muakkadah. Kalau antum hanya melakukan 2, otomatis jadi muakkadah. Walaupun tidak antum sebutkan muakkadah. Salat qobliyah zuhur, antum salat Allahu Akbar usolli rakaataini. Usolli rakaataini qobliyatan zuhri. Tidak disebutkan al muakkadah atau ghairul muakkadah. Otomatis jadi muakkadah. Kalau antum hanya salat 2. Kalau antum salat langsung 4, ya otomatis yang 2 muakkadah, yang 2 ghairu muakkadah. Atau 2 kali salam, 2 rakaat qobliyah zuhur, kemudian salam 2 rakaat lagi. Ya otomatis yang pertama jadi muakkadah, yang kedua jadi ghairu muakkadah. Otomatis seperti itu. Kemudian qobliyah dan ba'diyah. Kalau ba'diyah dilakukan sebelum sholat tidak boleh. Kalau qobliyah dilakukan setelah sholat boleh, tidak apa-apa. Antum qobliyah isya tidak sempat. Wudhu sudah qomat. Akhirnya sholat isya dulu. Belum sempat qobliyah. Qobliyah boleh dilakukan setelah fardunya. Dan tidak jadi kodok. Tetap ada. Jadi qobliyah itu boleh pilih. Imma sebelum melakukan fardu. Imma setelah melakukan fardu. Pertanyaannya, boleh nggak antum usolli arba'a raka'atin qobliyatal isya wa ba'diyataha? Boleh nggak? Jadi sholat atau langsung usolli sunnatal isya. Itu. Ratibatil isya. Nah, qobliyah isya ada 2, ba'diyah langsung 4 rakaat 1 kali takbir. Dan 1 kali salam. Langsung qobliyah dan ba'diyah digabung. Boleh apa enggak? Khilaf. Ya, khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Imam Romli kalau nggak salah yang memperbolehkan. Ya. Di sini disebutkan apa enggak ini? Enggak disebutkan di sini. Disebutkan. Seingat anak Imam Romli yang memperbolehkan kayak gitu. Imam Ibnu Hajar nggak boleh, nggak sah kayak gitu. Jadi usolli arba rakaatin sunnatal isya. Nah, kata Imam Romli otomatis yang 2 jadi qobliyah, yang 2 jadi ba'diyah boleh. Imam Ibnu Hajar mengatakan nggak boleh, tidak sah kayak gitu. Wah deh ya. Nah, karena itu sebaiknya dihindari. Karena ada khilaf. Nah, sekarang summat tarawihu. Kemudian termasuk salat sunat lagi adalah salat tarawih. Urutan keberapa tarawih? Ke-10 ya. Kalau ikut yang mutamat. Kalau ikut muqaddimah hadram yang maten urutan ke-9. Tapi yang mutamat enggak. Yang mutamat urutan ke-10 setelah qobliyah dan ba'diyah yang ghairu muakkadah. Nah. Summat tarawih wa hiya 20 rakaat. Tarawih ini 20 rakaat, artinya yang akmal, yang aksar. Paling banyak tarawih itu 20 rakaat. Minimalnya 2. Jadi antum tarawih 2 rakaat boleh. 4 rakaat boleh. 8 rakaat boleh. 20 ahsan, afdol. Kita lebih sering mengkritiki orang yang tarawih 8 rakaat, tapi tidak pernah mengkritiki orang yang nggak tarawih. Orang nggak tarawih tidak pernah diomongi. Orang tarawih 8 diomongi. Lucu kan ya? Yang lebih pantas diomongi yang siapa? Yang nggak tarawih kan ya? Gitu.
bingung nang sandang ayu ya. Waktunya tarawih. Nah, itu yang mestinya lebih penting untuk dinasihati. Yang 8 diomongi dari dulu. Enggak pernah, yang enggak tarawih enggak pernah diomongi. Yang sholat 8 ini sudah melakukan sebagian tarawih, bukan tarawih secara sempurna, sebagian dari tarawih. Apakah dia dapat pahala sholat tarawih? Dapat pahala sebagian, sesuai jumlahnya, dapat pahala 8 rakaat itu. Kalau ingin sempurna, ya lakukan 20. Paling banyaknya 20 maksimal. Untuk selain orang yang ada di Madinah. Kalau orang yang ada di Madinah, baik penduduk asli atau peziarah, ketika di Madinah, boleh sholat tarawih sampai 36. 36 rakaat, khusus yang ada di Madinah. Itu. Salat tarawih boleh sampai 36. Selain Madinah enggak, maksimal 20. Khusus yang ada di Madinah sekarang misalnya ada orang umroh, nyampe Madinah, enggak apa-apa, 36. Di Mekah enggak boleh, 20 maksimal. Kecuali kalau yang kedua dilakukan jamaah, diniati dengan i'adah seperti keterangan tadi siang ya. Boleh, kalau enggak memenuhi syarat i'adah enggak boleh. Wah deh. Khusus Madinah, maksimal 36. Keistimewaan untuk orang Madinah. Wahiyya isruna rakaatan, maksimalnya 20 rakaat. Apa dalilnya 20 rakaat? Ada hadis tapi dhaif. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan dalil hukum. Hadis dhaif kalau untuk manakib tidak apa-apa. Untuk menjelaskan keutamaan sebagian sahabat pakai dasar hadis dhaif boleh. Hadis dhaif untuk fadhailul a'mal boleh. Tapi kalau hadis dhaif untuk menetapkan hukum syariat tidak boleh. Nah, hadis yang menerangkan jumlah rakaat tarawih itu 8 atau 20, semua nggak ada yang sahih. Cuma kenapa madhab kita kemudian mengatakan 20? Gara-gara ada ijma' sahabat di zaman Sayyidina Umar. Rasulullah SAW itu melakukan salat tarawih. Salat tarawihnya sunnah, bukan bid'ah. Tidak seperti keyakinannya Syiah. Orang Syiah tidak mau salat tarawih. Baik Imamiyah atau Zaidiyah. Tidak mau. Dulu Al-Fakir punya beberapa sahib orang-orang Syiah Zaidiyah itu. Takjak tarawih, nggak mau. Loh kenapa ini tidak mau? Emang Ramadan. Ada bid'atu Umar. Bid'ahnya Umar itu. Tidak ada Sayyidina Umar gitu aja. Kayak manggil tanggan ya. Ada bid'atu Umar katanya. Tidak mau dianggap. Kalau tarawehnya bukan bid'ah. Nah, itu bukan hal baru. Rasulullah melakukan salat taraweh. Sebagian riwayat mengatakan Rasulullah itu keluar ke masjid salat taraweh 2 malam. Sebagian riwayat 3 malam. Malam pertama nggak terlalu banyak yang ikut. Malam kedua tambah rame. Sebagian riwayat yang malam ketiga tambah rame. Akhirnya Rasulullah tidak keluar lagi. Kuatir rahmah. Kuatir nanti diwajibkan. Kalau diwajibkan malah tambah banyak dosa umatnya ini. Mau sholat 5 waktu aja banyak yang nggak melakukan. Sekarang wes antum sensus di kampung antum masing-masing. Kalau di total sak kampung lebih banyak yang sholat apa yang enggak? Jangan ngomong yang jamaah, yang sholat. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang enggak sholat. Hatta yang di kota yang disebut dengan istilah Madinah Van Java ya. itu banyak. Di bawah naungan payung Madinah itu tukang beca tidak pernah tertarik untuk masuk masjid jamaah itu banyak ya. Tidak pernah tertarik untuk masuk masjid jamaah itu banyak. Itu. Penjual nasi goreng sulapan itu yang tanpa bumbu tapi bisa gurih itu. Ya. Itu banyak nggak pernah tertarik untuk masuk masjid. Nasi goreng sulapan gurih ya. Minyaknya second. Ya. Minyaknya second. Nggak pakai apa? Nggak pakai bumbu bisa gurih. Sholat 5 waktu aja lebih banyak yang nggak melakukan. Kalau sampai taraweh wajib lah tambah banyak dosa umat Nabi. Nabi nggak kepingin itu terjadi. Jadi nggak kepingin umatnya banyak dosa. Akhirnya beliau nggak keluar bukan karena apa? Khawatir diwajibkan. Nanti kalau diwajibkan malah memberatkan. Nabi itu nggak kepingin memberatkan. Siwak itu beliau kepingin mewajibkan tapi takut memberatkan. Akhirnya ndak. Laula anasyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Tapi beliau ndak mau karena khawatir banyak dosa nanti yang nggak melakukan. Banyak orang Masya Allah Basul Masail bahas siwak detail. Mulai dari yang afdolnya, ukurannya semuanya. Tapi nggak pernah sama sekali siwakannya. Oh, aturan siwak detail ada di sini semua ya, luar kepala. Tapi nggak pernah siwakan. Itu banyak orang kayak gitu. Jadi salat tarawih ini Rasulullah SAW melakukan di masjid 2 wafirayat 3 malam. Satu nggak keluar.
Karena takut diwajibkan. Bukan Nabi kemudian tidak taraweh di rumah. Taraweh di rumah. Nah, itu semasa Rasulullah SAW masih ada sejak setelah 3 malam atau 2 malam itu tidak pernah keluar lagi sholat di masjid. Sholatnya di rumah. Di masa kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar sama. Orang nggak ada sholat jamaah taraweh di masjid. Orang sholat sendiri-sendiri. Ada sebagian sholat bareng-bareng sama kelompok-kelompoknya di masjid itu ada yang pojok sana berapa orang, pojok sana berapa orang, nggak digabungkan jadi satu. Di awal khilafahnya Sayyidina Umar juga demikian. Masih tetap kondisinya seperti itu. Kemudian ada usulan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau menyampaikan pada Sayyidina Umar, saya mendengar hadis dari Rasulullah SAW bahwa Allah itu punya tempat namanya Hadiratul Qudus. Bukan tempatnya Allah, tempat ibadahnya malaikat. Jadi ada tempat namanya Hadiratul Qudus, tempat istimewa, tempat ibadahnya malaikat yang terbuat dari cahaya. Di situ jumlah malaikat yang beribadah di situ jumlahnya sangat banyak, tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat-malaikat yang ibadah di Hadiratul Qudus itu, malaikat Hadiratul Qudus itu kalau bulan Ramadan minta izin kepada Allah untuk turun ke bumi. Untuk apa? Salat bareng-bareng umat Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang menyentuh mereka, walaupun tidak sengaja dan tidak tahu, atau tersentuh oleh mereka, maka sa'idah sa'adatan abada, la yashqa ba'daha abada. Akan bahagia, tidak akan celaka sudah. Bisyarah. Karena itu, upayakan selama bulan Ramadan kita sering-sering sholat bareng-bareng ada di masjid. Kenapa? Berharap menyentuh malaikat Hadiratul Qudus atau tersentuh. Nah, gara-gara itu mendengar hadis itu akhirnya Sayyidina Umar berpikiran, ahsan, sholat tarawih ini jadikan satu. Bukan sholat-sholat sendiri ini, jadi biar lebih semangat rame. Loh, Rasulullah tidak melakukan. Iya, Rasulullah tidak melakukan, ketahuan alasannya. Dulu tidak melakukan itu. Karena apa? Takut diwajibkan. Kalau Rasulullah sudah berpindah alam, tidak ada kemungkinan diwajibkan, tidak ada sudah. Sempurna. Syariat ini sudah sempurna. Akhirnya dikumpulkan oleh beliau, akhirnya rame. Diimami, ada jamaah perempuan, imamnya khusus. Siapa namanya imamnya? Yang sahabat laki-laki yang imami, khusus ngimami jamaah perempuan. Yang jamaah laki-laki dipimpin oleh Sayyidina Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Karena yang paling bagus qiraahnya. Aqra'ukum Ubay. Spesialis untuk qiraah paling bagus Sayyidina Ubay. Itu yang imami. Akhirnya suatu ketika Sayyidina Ali keluar melihat masjid itu rame. Syiarnya tampak sekali salat terakhirnya. Beliau senang dan beliau mengatakan, Nawarta masajidana ya Umar. Nawarallahu dorihaka. Wahai Umar, engkau punya jasa besar menyinari masjid-masjid kami. Semoga Allah menerangi kuburmu. Itu komentar Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi itu yang baru. Menggabungkan orang sholat taraweh dengan satu imam. Sholat tarawehnya tidak bid'ah. 20 rakaatnya tidak bid'ah. Yang bid'ah itu digabung jadi satu. Dengan dipimpin oleh satu imam. Tapi bid'ah yang enggak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Sehingga bid'ah yang mahmudah, bukan yang madmumah. Semua ulama ahli sunnah wal jamaah membagi bid'ah jadi dua. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah madmumah. Ada bid'ah yang terpuji ketika enggak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat, justru diperkuat oleh kaidah-kaidah syariat. Itu justru mahmudah. Tapi kalau bertentangan dengan kaidah syariat, baru itu yang madmumah. Itu madmumah. Wadahnya, intinya sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW itu memiliki kemungkinan 5 hukum. Bisa wajib, bisa haram, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah. Tidak bakalan keluar dari itu. Yang haram, ya yang bertentangan dengan syariat. Itu. Atau yang makruh, sama begitu. Yang mubah, ya nggak ada dalil yang menguatkan, tidak ada yang menafikan. Itu. Yang justru sesuai dengan anjuran syariat, bisa wajib, bisa sunnah. Ini, lu kan hadisnya, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wahabi itu ya, kalau ngomong finnar itu roknya makhrajnya keluar dari perut ya. Jadi Wahabi itu ada 3 huruf makhrajnya di perut. Mukhalif kepada ijma' ahlu tajwid. Ada ulama tajwid yang mengatakan 1 huruf keluar dari perut. Tidak ada. Kecuali Indal Wahabi. Ada 3 huruf makhrajnya dari perut. Itu roknya finnar itu kalau ngomong antum lihat dengarkan jangan dengar kalau nggak sengaja gitu. Dengar mereka itu melemahkan iman yumbitun nifaq malah ya. Itu.
Wa kullu dhalalatin finnar. Yang kedua haknya Shahhahul Albani ya. Shahhahul Albani. Haknya itu dari perut ya. Haknya itu dari perut ya. Nah, yang ketiga ainnya Dha'afahul Albani gitu. Ainnya keluar dari perut. Jadi hak, ain sama ro itu makhrajnya dari perut. Tapi khusus ketika Shahhahul Albani atau Dha'afahul Albani atau finnar tadi itu ya. Itu makhrajnya dari perut. Mantap sekali gitu ya. Nah, itu kan kul, pakai kul. Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat di neraka. Ini kan semua. Ente kok bisa membagi-bagi bertentangan dengan hadis. Kalau kita hanya melihat satu hadis, iya memang bertentangan. Tapi hadis tentang bid'ah itu kan tidak hanya itu. Hadisnya banyak sekali. Kitab yang paling bagus mengupas hadis-hadis dan dalil-dalil bid'ah adalah kitab Adl Bid'ah was Sunnah, As-Sunnah wal Bid'ah karya Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, muassis Jami'atul Ahqaf. Nah, itu kitab di antara kitab yang mengupas dalil-dalil bid'ah sangat detail sekali. Nama kitabnya As-Sunnah wal Bid'ah, banyak PDF-nya. As-Sunnah wal Bid'ah karya Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Itu. Qadhi di Hadramut pada masa itu. Kalau kita melihat satu hadis ya bid'ah semua sesat, tapi kan ada bid'ah yang lain, ada dalil yang lain. Contohnya misalnya man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun. Man ahdasa fi amrina hadza. Siapa yang membuat hal baru dalam urusanku, dalam agamaku. Ma laisa minhu, yang tidak termasuk agama, artinya yang bertentangan dengan agama, fawaradun, maka ditolak. Mafhum mukhalafahnya, kalau ada orang membuat hal baru tapi tidak bertentangan dengan agama, berarti tidak mardud. Kalau tidak mardud berarti makbul, diterima. Nah, ini yang dalil ulama membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah. Ada juga dalil yang lain, misalnya man sanna sunnatan sayyi'at, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a. Siapa yang sanna, memprakarsai, membuat hal baru yang hasanah, maka dia akan dapat pahala melakukan hasanah, dan setiap ada orang yang niru, dia akan dapat pahala sama, tanpa mengurangi pahala mereka. Sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'a. Siapa yang memprakarsai hal buruk, memulai berinovasi, melakukan inovasi, melakukan hal buruk, ditiru oleh orang-orang, dia dapat dosa perbuatannya dia sendiri, dan setiap ada orang yang niru dapat kiriman dosa juga tanpa mengurangi dosanya mereka. Kata Wahabi, sunnah ini bukan membuat hal baru. Sunnah itu berarti mengamalkan sunnahnya Nabi. Siapa yang mengamalkan sunnahnya Nabi yang baik, maka dia dapat pahala, dan setiap ada yang niru, maka dapat pahala. Cak, sebelum ngomong mikir ya. Nah, dia saya nanya ngomong kayak gitu. Sunnah, mengamalkan sunnah. Lanjutan hadis bacaan yang depan man sanna sunatan hasanah, yang belakang man sanna sunatan sayyi'ah. Emang Nabi punya sunnah sayyi'ah? Nabi punya sunnah sayyi'ah. Nah, enggak mikir ya. Itu orang ahmak. Kalau mau melakukan apa-apa ngelihat jempolnya doang, enggak ngelihat ke depan. Ngelihat jempol. Orang ahmak begitu. Pokok apa yang kelihatan di jempolnya, depan jempolnya aman, udah maju. Nggak tahu depan ada polisi tidur kesandung ini. Ya, nah, begitu. Orang ahmak itu begitu. Ngelihat depan jempol kakinya. Depan jempol kaki aman, maju sudah. Nggak ngelihat jauh ke depan. Wah, ya. Ala kulli hal, bid'ah itu terbagi menjadi hasanah dan madmumah. Nggak semuanya madmumah. Lukul, iya, hadis lain diperhatikan juga. Kalau semua hal baru, dikit-dikit, pokok semua yang baru tidak ada zaman Nabi bid'ah. Ya ente bid'ah dari kepala sampai kaki, tidak ada zaman Nabi ya. Ente bid'ah dari kepala sampai kaki bid'ah semua ini. Finnar berarti ya. Tidak ada di zaman Nabi ente. Nah, kita lanjut. Summa tarawih wahiyya isruna rakaat. Jadi yang bid'ah itu menggabung dengan satu imam. Tarawehnya tidak bid'ah, Nabi melakukan. 2 rakaatnya tidak bid'ah, 20 rakaatnya tidak bid'ah. Kenapa? Ijma' sahabat. Ijma' termasuk dalil syar'i. Dalil untuk menetapkan hukum.
Sayyidina Umar melakukan itu disepakati oleh seluruh ulama. Ulama sahabat masa itu. Berarti menunjukkan berarti ada dalil walaupun kita nggak tahu. Nah, kesepakatan mereka tidak bakalan ngawur. Makanya dikomentari nikmatul bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah ya ini. Nah, ini juga diantara dalil. Jadi maksimalnya 20. Minimalnya 2. Jadi kalau orang sholat taraweh 2 rakaat ya dapat pahala sebagian, tidak sempurna. Kalau ingin sempurna ya 20. Dan sholat tarawih ini harus yusallim min kulli rokaaten. Harus salam setiap 2 rakaat. Tidak boleh langsung 4 rakaat salam. Batal kalau kayak gitu. Banyak di daerah Sumatera ya. Daerah Sumatera, beberapa daerah itu begitu. Iya apa enggak? Daerah ente begitu. Langsung 4 rakaat. Hah? Muhid. Daerah ente begitu, langsung 4 rakaat. Batal. Harus 2 rakaat. Dan ini pendapat 4 madhab. Harus 2 rakaat salam. Tidak boleh langsung takbir Allahu Akbar 4 rakaat. Batal, enggak sah. Yusallim min kulli rakaaten. Harus salam setiap 2 rakaat. Kalau langsung 4, itu. Falau ahrama bi aksar min rakaaten. Kalau langsung ihram 2 rakaat lebih. Amidan aliman. Sengaja dan ngerti hukumnya kalau itu tidak boleh. Lam tan akid. Kalau dulu tidak ngerti, ya jadi nafil mutlak. Wa illa in aqadat naflan mutlakon. Dulu langsung 4 rakaat karena tidak tahu. Ya sholat-sholat tarawih yang dulu dilakukan tidak jadi tarawih. Jadi sholat sunat mutlak. Setelah tahu, batal sudah. Wah deh. Kemudian wa waktuha. Bainal isya wal fajr. Waktunya sholat tarawih sama seperti witir. Harus setelah melakukan sholat isya, terakhir fajr ya. Nah, kalau sudah masuk waktu subuh, habis sudah. Nah, afdolnya sholat kalau witir tadi dilakukan akhir malam ya, afdolnya. Begitu juga taraweh. Taraweh itu afdol dilakukan apa? Setelah lewat sepertiga malam. Gitu. Setelah lewat sepertiga malam itu afdolnya. Nah, dikatakan wafi'luha akibal isya awalal waqt min bid'ail kusala. Salat taraweh langsung di awal isya itu bid'ah yang dilakukan oleh para pemalas. Malas untuk menghidupkan malam Ramadan. Nah, tapi kalau awal malam sholat, akhir malam sholat lagi, Masya Allah ya. Masya Allah, kalau malam sholat, jam 1 sholat lagi. Yang bid'atul kusala itu, yaitu adzan isya, langsung sholat isya, kemudian taraweh. Habis itu tidur, tidak sholat lagi. Nah, ini kurang afdol. Ya tetap lebih baik dibanding yang nggak sholat ya. Itu lebih baik kalau dibanding yang nggak sholat. Tapi yang paling afdol, taraweh itu dilakukan setelah lewat sepertiga malam. Di Tarim itu jarang. Masjid-masjid salat tarawih langsung awal isya itu jarang. Biasanya sekitar jam 9 kayak ribat Tarim jam 9 baru mulai. Ada yang jam 10, ada yang jam 11. Jadi kalau di Tarim antum bisa tarawih berkali-kali. Ada yang jam 9, ada yang setengah 10, ada yang jam 10, ada yang jam 11, ada yang jam setengah 12, jam 12, setengah 1, bahkan mepet sahur ada. Nah, itu banyak. Dan masjidnya Tarim banyak sekali. Jadi bisa tarawih berkali-kali itu bisa kalau di Tarim. Nggak terasa. Malam Ramadan di Tarim itu nggak terasa. Keluar isya tiba-tiba udah sahur aja. Nah, itu. Nggak terasa. Kenapa? Lingkungannya mendukung. Jadi orangnya semangat-semangat ibadah. Apalagi kalau kita masuk ke masjid-masjid yang lama. Yang kuno seperti Masjid Ba'alawi, Masjid Segaf. Itu masuk masjid itu terasa sekali sakinahnya. Masuk apalagi Masjid Ba'alawi itu. Antum masuk Masjid Ba'alawi itu kayak masuk alam lain. Beda. Di luar masjid sama dalam masjid itu beda. Suasananya beda total. Masuk ke situ tenang. Tidak kepikiran apa-apa, hanya kepingin ibadah gitu. Itu Masjid Ba'alawi. Karena memang ya berapa aulia yang telah sholat ada di situ. Bangunnya murni total dengan harta yang halal. Tidak ada yang syubhat-syubhat sama sekali. Gitu. Nggak ada sumbangan dari caleg, capres, nggak ada ya. Nggak ada. Atau narik di jalan-jalan itu masjid Ibnu Sabil ya itu anaknya jalan lahir dari jalan. Kalau nggak ada jalan nggak jadi masjidnya itu ya, gara-gara ada jalan narik setiap hari jalan jadi hanya masjid Ibnu Sabil. Itu masjid istimewa, Masjid Ba'alawi itu beda, masuk situ beda. Semoga bisa ke sana fi khairin mansun ya. Kepingin ke sana ya tadi kata Habib ya, sering-sering baca ya Karim wadini Tarim. Ya Karim Allah. Wadini sampaikan kami ke Tarim. Ya Karim diam-diam baca itu ya Karim wadini Tarim. Nah itu bisa menyampaikan ke sana insyaallah.
istimewa. Tarim itu istimewa. Sampai sekarang. Gitu. Walaupun secara zahir itu banyak yang tufi sifat-sifatnya, tapi yang mastur itu banyak di sana. Yang zahir mungkin berkurang, tapi yang mastur itu tidak bakalan berkurang. Gitu. Tidak bakalan berkurang. Jangan pernah isaatul adab ngeritik tarim itu tarim dulu, tarim sekarang, enggak. Tetap setiap zaman itu pasti ada penerusnya, cuman kadang zahir, kadang mastur begitu saja. Pernah suatu ketika di masa Habib Abu Bakar Al-Atos, di masa Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Atos, itu tarim mengalami kemerosotan yang sangat signifikan. Jadi secara zahir itu nggak ada orang-orang yang seperti dulu. Nah, secara zahir begitu, tapi tetap ada, cuman nggak zahir gitu aja. Nah, waktu itu Habib Bakar Al-Atos hadir ke masjid, beliau di Khuraidah. Waktu itu hadir sholat Jumat di Masjid Jami' Tarim. Khotibnya baru, gemeter khotibnya. Grogi ya? Grogi. Ini tarim ini. Isi yang hadir Jumatan di Masjid Jami' ini orang-orang hebat, orang-orang besar, aktob, al-autad, al-abdal, itu ada semuanya di situ. Jadi khotibnya itu gemeter, grogi. Akhirnya dia berusaha menenangkan diri. Jadi dalam pikiran dia berpikiran seperti ini untuk biar tidak grogi. Wah itu kan tarim dulu, isinya aktob, abdal, autad itu kan dulu. Sekarang udah nggak ada tufi semuanya. Ya. Akhirnya dia khutbah bisa tenang. Akhirnya tenang khutbah dengan santai dia tenang. Setelah turun dari mimbar, salaman ke Habib Bakar Al-Atos, langsung dikasaf sama Habib Bakar. Tapi jangan ente mikir gitu lagi. Isma, itu faqihuna fina, saqafuna fina, idrusuna fina, haddaduna, semuanya masih ada. Bukan haddaduna dari beliau sebelumnya. Iya, setelahnya haddaduna fina. Jangan ente berpikiran gitu lagi. Faqih Muqaddam masih tetap ada, penerusnya masih tetap ada. Sayyidina Segaf masih ada, Sayyidina Idrus masih ada, semuanya masih ada. Jangan sholat tapi ente ditegur gitu sama. Mungkin secara zahir gak tampak, tapi tetap setiap zaman mesti ada. Nah, itu. Mesti ada. Masya Allah. Dijaga. Nah, kemudian sholat taraweh tadi sudah ya. Sholat taraweh minimal 2, maksimal 20. Dan sunat untuk diada karena ini termasuk sholat sunat yang dianjurkan berjamaah. Maka sunat untuk diiadah. Karena itu yang ditarim tidak usah mengkritik ya apa orang tarim itu maksimal 20. Madhabnya Syafi'i kok tarawehnya berkali-kali. Tidak apa-apa. Mereka jamaah kok. Ngulanginya jamaah. Nah, taraweh berkali-kali jamaah Habib Salim itu sampai 4 kali kadang semalam itu. Nah, jamaah. Sunat ya ada kok. Loh, yang muktamad ya ada itu cukup 1 kali. Ya muktamad, mobil muktamad ada sampai berkali-kali tanpa batas. Jadi untuk membenarkan amalnya orang ditarim itu banyak sekali imam mengikuti pendapat yang mengatakan sholat yang dianjurkan dianjurkan jamaah itu sunat iada dan tidak terbatas hanya iada 1 kali, boleh berkali-kali. Ini bisa membenarkan mereka. Atau ikut pendapat yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu jumlah rakaatnya nggak terbatas. Ada pendapat seperti Imam Ahmad bin Hambal pernah tanya, Imam berapa jumlah rakaatnya sholat tarawih itu? Terserah, inti mau sampai 1000 terserah. Banyaklah untuk membenarkan. Terus tak sholat ngeritik, ya, ruwet ini. Kemudian juga tarawih ini intabih. Tarawih itu sholat sunat sama seperti sholat sunat lainnya. Artinya apa? Kesunatan-kesunatan itu ya diperjaga. Doa iftitah itu makruh. Orang sholat tidak baca doa iftitah. Wakilah doa iftitah itu wajib. Jadi kalau antum sholat tarawih tidak baca doa iftitah makruh. Apalagi jadi imam. Antum jadi imam khoin. Imam pengkhianat kepada makmum. Walaupun makmumnya baca doa iftitah, kalau imamnya tidak baca doa iftitah, sholatnya imam mengalami kekurangan yang nular pada makmum. Al-imam domin. Imam itu tanggung jawab. Kalau sampai melakukan kekurangan dalam sholatnya nular ke makmum, antum yang tanggung jawab. Tapi doa iftitah dibaca, surat dibaca, tasbihnya rukuk, sujud dibaca 3 kali minimal. Ya, jangan lebih, ya 3 kali itu sudah. Kemudian doa setelah tasyahud dibaca. Waduh, tidak selesai-selesai. Kata siapa tidak selesai-selesai? Doa iftitah itu riwayatnya banyak. Jangan dibaca semua. Cukup dibaca sebagian. Baca yang pendek. Doa iftitah yang biasa kita pelajari di TPQ, di Madin. Itu beberapa riwayat digabung. Antum cukup baca salah satu. Ada 9 atau 7 riwayat di Kasyifatus saja. Inti punya ya.
Dikasih foto saja, nanti dilihat riwayat-riwayatnya, doa iftitah ada 9 apa berapa. Di antara riwayatnya yaitu Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila titik. Sudah, itu doa iftitah sudah. Wajah tu wajah itu riwayat lain, tidak harus dibaca. Cukup baca itu. Butuh waktu berapa? Maksimal 2 detik. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. 2 detik. Perlu baca berapa kali doa iftitah selama salat tarawih? 10 kali takbir. 10 kali. 20 detik kali 10. Berapa? 20 detik. Tidak sampai setengah menit. Itu doa iftitah. Kemudian baca doa ba'da tasyahud. Baca. Kalau tidak baca, makruh. Baca doa setelah, apalagi jadi imam. Jangan sampai tidak baca doa setelah tasyahud. Lu panjang. Ya jangan dibaca semua. Riwayatnya juga banyak kok. Cukup dibaca satu riwayat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Perlu waktu berapa baca itu? 1 detik. Kali 10. 10 detik. 10 tambah 20. 30 detik. Jadi sholat tarawih yang tanpa doa iftitah, tanpa doa ba'da tasyahud, dengan yang baca itu selisihnya cuma setengah menit. Wah, enggak segitu. Oke, tak tambahin 1 menit. Ya. Itu katakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Perlu 3 detik. Kali 10 30 detik. Kemudian ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Perlu 2 detik. Kali 10 20 detik. 50. 30 tambah 20 50. Tak kasih bonus 10 detik. 1 menit. Selisihnya 1 menit. Masa enggak mau? Kepanjangan ini. Selisih 1 menit lu enggak mau. Selisih 1 menit. Masa tidak mau dipanjangkan? Hati-hati apalagi jadi imam. Antum kalau jadi imam, salat tarawih tidak baca doa iftitah, tidak baca doa ba'da tasyahud, imam khoin, tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Salat makmum kurang semua gara-gara imamnya itu. Khoin, hati-hati. Baca tasbihnya juga 3 kali. Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali. Berapa? 1 detik? Kalau Ahmad yang baca setengah detik mungkin ya. Ya. Setengah detik selesai ya. So. Visual. Padahal. Tumakninah juga perlu diperhatikan. Jangan membedakan salat fardu dengan salat sunnah. Diperhatikan adab-adabnya tetap. Karena kita salat fardu, salat untuk Allah. Salat sunnah juga salat untuk Allah. Kenapa dibeda-bedakan? Sama-sama untuk Allah. Fadhal visual. Nah, tadi rubuk lail. Yang afdal tarawih itu setelah lewat 1/4 malam. Bukan 1/3. Setelah lewat 1/4 malam. Berarti gimana sikap kita sebagai makmum? Ya, Pak. Kalau imamnya kita tahu kalau imamnya kita baca nggak baca soal salam. Ya dianjurkan untuk yang dikasih nasihat dengan cara yang sebaik mungkin. Kalau tidak mampu minta tolong orang yang mampu. Sana nggak sholat ya tambah jelek ente. Aksan sholat daripada enggak ya. Mana nggak sholat si imamnya nggak anu. Ya keliru. Lebih baik mana sholat tak baca doa iftitah daripada ending tidak sholat sama sekali ya. Itu jangan begitu perbandingannya. Nah. Ya, karena itu kunut rotibah. Kan ada kunut nazilah, ada kunut nazilah, ada kunut rotib, kunut rutin. Kunut rutin itu subuh dan witir Ramadan. Kalau mazhab Syafi'i setelah masuk malam 16 ya. Kalau amalnya salaf dari Sadatun Al-Bali sepanjang tahun. Witir itu pakai kunut. Ada yang dari awal Ramadan, ada yang sepanjang tahun. Lalu pakai kunut. Nah, itu yang mutamad Syafi'i dari malam 16. Kalau sampai tidak kunut, sunat sujud sahwi. Karena kunut rutin. Beda kalau kunut nazilah. Kalau kunut nazilah nggak dilakukan, tidak usah sujud sahwi. Tidak boleh. Yang tadi kulu rokatin, kulu bid'atin, itu tahmilannya. Ya ditahmil dengan nanti itu. Walaupun ada kullu itu bukan banyak di Al-Quran penggunaan kullu, tapi bukan maksudnya betul-betul semuanya. Artinya banyak. Kayak
angin yang dikirim oleh Allah ke kaumnya Nabi Hud. Tudammiru kulla syai'. Syai' itu apa? Kullu mawjud. Wa indana syai'u huwal mawjudu kan di Jawharat Tauhid. Syai' itu semua yang wujud. Apakah angin yang dikirim oleh Allah ke kaumnya Nabi Hud ngerusak gunung-gunung? Enggak. Ngerusak langit? Enggak. Ya. Yang ngerusak kampungnya kaum Nabi Hud aja. Padahal kalimatnya kulla syai'. Kulla syai' maksudnya mubalaghah, artinya ya perkampungannya kaum Nabi Hud itu aja. Padahal kalimatnya kulla syai'. Banyak kayak gitu. Nah, kalau hanya ngelihat hadis itu, ya. Tapi kan ada hadis yang lain. Ya hadis yang kullu ini ditakwil dengan hadis yang lain. Malaisa minhu, mansana sunnatan hasanah, dan seterusnya. Ada kitab-kitab khusus yang bahas itu banyak sekali sekarang. Baik yang bahasa Arab atau bahasa Indonesia banyak. Buku-bukunya Aswaja Center itu banyak. Ya. Atau yang bahasa Arab banyak. Fadal. Iya, ada sering Al-Habib Abdullah guru kita membahas masalah itu. Khain karena dia tidak doa iftitah itu kan makruh. Karena doa iftitah itu ada yang mengatakan wajib. Meninggalkan itu hukumnya makruh. Jadi kesunahan sholat itu kalau ditinggalkan tidak semuanya makruh. Yang makruh itu jika sunnah muakkadah atau ada khilaf yang mengatakan wajib. Termasuk yang makruh, meninggalkan tasbihnya ruku, tasbihnya sujud itu makruh. Cuma minta Allah Akbar, Allah Akbar kayak gitu dok. Makruh itu. Meninggalkan doa iftitah, doa di akhir tasyahud itu makruh. Nah, ketika imam melakukan makruh, walaupun makmum tidak meninggalkan, lah sholatnya imam mengalami kekurangan. Kekurangan sholatnya imam nular ke makmum seperti di dalam bab sujud sahwi kemarinnya. Kalau imam melakukan kesalahan, walaupun makmumnya tidak melakukan kesalahan, tetap kena kholal sholatnya makmum. Makanya suruh sujud sahwi juga ya. Beda kalau makmum yang melakukan kesalahan. Selama imam sholatnya sempurna, makmum sholatnya kurang, ditanggung imam. Karena hadis tadi itu, al-imamu dhamin. Imam itu bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab, kalau sholatnya makmum kurang, asal sholatnya imam sempurna, jadi sempurna sholatnya makmum. Tapi kalau sholatnya imam kurang, tanggung jawab, seluruh sholatnya makmum kurang juga itu. Itu maksudnya, al-imam dhamin. Hanya katakan imam khain ya. Ini baca. Ya jangan dibaca semua riwayat, cukup Allah berkabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Di Kasifatu saja nanti dicek ada riwayat yang lebih pendek lagi. Cukup baca salah satu riwayat. Doa akhir tasyahud juga enggak harus dibaca semuanya. Yang pendek ya tadi itu ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Cukup sudah. Betul? Iya, makanya imam itu kriteria paling utama faqih. Bukan suaranya merdu. Sekarang enggak. Kalau ada masjid, terutama masjid-masjid besar, ketika nyari imam, syarat utama hafal Quran, kedua suaranya bagus. Bukan syarat utama itu. Imam enggak hafal Quran, enggak ada masalah. Terus muter-muter dari wadduha ke belakang. Ya, itu enggak apa-apa ya. Enggak, harus syarat paling utama ngerti aturan sholat. Fikihnya paling utama itu. Setelah itu warok. Warok tidak fikih ya banyak kelirunya waroknya nanti. Waroknya warok menyimpang nanti. Syarat utama itu fikih. Nah, nanti tambahan warok, kemudian jaga muru'ah, kemudian suaranya bagus, hafal Quran itu pelengkap. Fondasi utama ya fikih itu. Kalau tidak ngerti fikih ya akhirnya banyak aturan-aturan yang dilanggar itu. Jamaahnya itu cepat. Apakah imam di situ wajib melakukan sunat? Ya kalau sekiranya misalnya kalau antum lengkapi malah ngambek semua nggak ada yang terawih, ya pertimbangan lain itu nanti. Bagaimanapun sholat yang nggak baca doa iftitah tetap lebih afdal daripada nggak sholat ya. Nah, kalau bisa untuk tidak seperti itu, kenapa nggak seperti itu? Rata-rata kalau di itu paling daerah-daerah sangat minus itu. Mungkin. Tapi kalau daerah-daerah di rata-rata di sini bisa. Cuman kadang imamnya itu suudon duluan ke jamaahnya. Ini kalau tak panjangkan nanti bubar. Ente yang nggak mau menyempurnakan. Masyarakat itu gampang.
Ya, cuman kadang-kadang yang muskilah itu di ustadznya. Jadi suudon dulu. Dia tidak berani untuk merubah menjadi lebih baik, suudon kepada masyarakat. Padahal masyarakatnya gampang. Nah, banyak Al-Fakir soalnya melihat sendiri langsung beberapa hal itu. Sebagian ustadz ingatkan, ini yang afdal begini, yang sesuai sunnah begini. Waduh, takutnya orang nanti rame protes. Protes gimana? Jangan suudon dulu ke orang. Anak soalnya sudah buktikan di 2 tempat tidak ada masalah, aman-aman saja. Ada sebagian orang ngomong karena tidak biasa, dikasih pengertian, selesai habis. Yang penting kita ada upaya untuk sedikit demi sedikit merubah ilal ahsan. Jangan ridho dengan kondisi yang semula. Lu dari dulu salaf-salaf, pendahulu kita orang-orang besar di sini banyak habaib besar, kiai besar, tidak begitu. Sahih. Kalamak sahih. Tapi kenapa mereka dulu tidak begitu? Karena dulu masyarakatnya memang belum siap. Mereka awal masuk, masyarakatnya belum siap untuk dibegitu. Makanya yang penting sholat tarawih aja. Nah, kemudian kan mereka, subhanallah, berhasil merubah masyarakat menjadi lebih baik. Cuman mereka belum sempat untuk meningkatkan. Lah, tugas kita ya generasi setelahnya untuk melanjutkan misi mereka. Iya kan? Oh, saya ditetapkan dulu. Zaman anu dulu begini. Iya, karena memang masyarakatnya dulu nggak seperti itu. Karena banyak beberapa hal itu mengalami perbaikan dalam masyarakat itu. Contoh hijab ada. Antum 30 tahun yang lalu, orang pakai cadar itu dianggap teroris. Sekarang biasa. Ngapain pakai cadar dulu zaman Habib Fulan, Kiai Fulan, tidak ada. Ya karena memang dulu orangnya masih mu'allafa qulubuhum. Ya. Kalau disuruh pakai cadar bisa murtad. Nah sekarang orang seneng kok. Ngapain ente nggak mau? Ya nggak mau kadang ustadz ya. Nggak mau. Kenapa tidak mau? Dulu Habib Fulan, Kiai Fulan tidak begitu. Iya karena memang masyarakatnya belum siap. Kalau disuruh cadaran malah bisa murtad. Disuruh ini. Dulu aja bunyainya kalau pakai kerudung sinnya kelihatan, iya kan? Karena memang budaya waktu itu sih sinnya kelihatan gitu kan. Itu mak-mak belanja yang santri yang pakai kerudung itu. Belanja ngambil fulus. Lungset semua itu ya pokoknya. Kudungnya kan begini, telinganya kelihatan, terus lehernya kelihatan. Sekarang subhanallah, jilbabnya rapi, telinganya ketutup, dagunya ketutup. Beberapa hal mengalami kemajuan, walaupun di beberapa hal yang lain juga ada yang merosot. Gitu. Kalau yang bisa kita rubah menjadi lebih baik, kenapa enggak kita rubah? Jangan beralasan Habib Fulan dulu enggak begitu. Ya karena memang masyarakatnya belum siap. Tugas kita untuk menyempurnakan. Bukan kita bertentangan dengan pendahulu, menyempurnakan misinya pendahulu. Dulu sebelum pendahulu itu datang lebih parah lagi, diperbaiki sedikit demi sedikit. Terus kita ridho dengan keadaan yang ada gitu. Selama bisa diperbaiki. Wah, ya. Nah kayak gitu. Kalau daerah itu traweh malah dipanjangkan dikit, malah buyar, tidak ada traweh, ya sementara kayak gitu aja dulu. Tidak pakai doa. Tapi kalau sudah siap untuk dirubah, ya dirubah. Kenapa nggak dirubah? Wah, ya. Ada lagi? Allah alam, Al-Fatihah.